Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai acara belajar ini, adalah kita berdoa dulu. Ibu Mungkin, tolong pimpin dulu, Jen. Baik Pak, baiklah teman-teman kita berdoa menurut acara berdoa mulai. Sudah tahu kan materi kita hari ini? Sudah. Kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Untuk pelajaran kita hari ini kita pakai alat pelajaran yang sudah dibagikan kan? Sebelum kita belajar alat peraga itu, Bapak sedikit menjelaskan tentang materi sistem pernapasan ini. Nah, oke, baiklah, untuk materi yang pertama itu ada organ pernapasan manusia. Untuk organ pernapasan manusia ini terdiri dari rongga hidung, ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, paru-paru kiri dan kanan dan diafragma. Yang selanjutnya itu ada mekanisme pernapasan. Pada saat kamu bernapas itu terjadi dua mekanisme, yaitu inspirasi. Dan ini terjadi kerjasama antar otot, tulang dada, tulang rusuk dan dada, perut dan diafragma. Diafragma ini adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Untuk yang selanjutnya itu ada frekuensi pernapasan. Dua faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan ini, yaitu yang pertama adalah umur. Pada umumnya semakin bertambah umur seseorang itu, semakin rendah frekuensi pernapasannya. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki lebih itu ada volume tidal. Volume tidal ini volume udara yang keluar masuk paru-paru satu melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau normal, volumenya sekitar 500 mili. Untuk yang selanjutnya ada yang bisa bantu bacakan? Berhenti. Oke, untuk ini silakan. Selanjutnya itu adalah volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini merupakan volume. Selanjutnya ada volume cadangan inspirasi. Boleh tolong bacakan aja? Oh, masih tuh. Volume cadangan ekspirasi yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara diam. Volume cadangan ekspirasi kita disebut merapikan kaki. Nah, itulah berapa nih gangguan sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu ada influenza. Influenza ini menyerang tenggorokan ya. Ada tonsilitis. Tonsilitis ini juga tenggorokan. Dan selanjutnya ada faringitis, pneumonia, tuberkulosis, ada TBC, ada asma, dan terakhir itu ada kanker paru-paru. Banyak yang bahaya itu tentang penyakit paru-paru ini. Baiklah, itulah tadi materi sekilas untuk tentang sistem pernapasan manusia. Yang selanjutnya untuk memperdalam materi kita, mari kita belajar alat peraga yang dibagikan. Nah, di situ ada 3 toko. Murid yang kedua itu Safira sama Beni tadi. Oke, Mas. Oke, silakan dimulai dari Pak Guru pertama. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sekarang kita belajar mengenai sistem pernapasan. Apa kalian tahu tentang bernapas? Bernapas itu
cara kita mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida, Pak. Tumben guys otak mindset. Iya, bagus betul. Jadi bernafas itu adalah suatu proses mulai dari kita menghirup oksigen, lalu disalurkan ke seluruh bagian tubuh untuk menghasilkan energi dan kembali sebagai karbon dioksida yang kemudian kita keluarkan melalui hembusan nafas. Oh, jadi menghirup oksigen lalu menghembuskan karbon dioksida itu disebut bernafas ya, Pak? Iya benar, dengan bernafas tubuh kita menghasilkan energi yang bisa kita pakai untuk kegiatan kita sehari-hari. Ih, Pak, kok bisa dengan bernafas kita menghasilkan energi? Begini, ketika kita menghirup udara melalui hidung, udara tersebut kemudian turun ke tengah tenggorokan dan sampai ke paru-paru. Dari paru-paru, oksigen diantarkan ke dalam tubuh melalui pembuluh arteri. Sama seperti halnya kebakaran ataupun asap pabrik, pasti menghasilkan gas yang bernama karbon dioksida. Setelah tubuh membakar zat-zat bergizi tadi dengan oksigen, maka kita mendapatkan energi dan zat karbon dioksida. Zat karbon dioksida adalah zat yang berbahaya, maka oleh pembuluh darah atau vena diantarkan kembali ke paru-paru untuk meningkatkan zat oksigen yang masih segar. Setelah karbon dioksida sampai ke paru-paru, maka kita menghembuskan nafas untuk mengeluarkan karbon dioksida dan buang air. Jadi proses pernapasan dimulai dari hidung, tenggorokan atau trachea, laring, faring, bronkus, bronkiolus, baru kemudian yang terakhir paru-paru yang kata tepatnya di alveolus ya, Pak? Fitri, kamu pintar sekali. Jadi, hidung adalah jalan masuknya udara, faring hingga bronkiolus adalah saluran yang menghubungkan hidung dan paru-paru. Dan paru-paru tepatnya di alveolus adalah tempat terpisahnya oksigen dan karbon dioksida. Apakah kalian paham? Paham, Pak. Pak, saya mau tanya, mengapa paru-paru pada sebelah kiri lebih kecil daripada yang paru-paru sebelah kanan? Itu karena paru-paru di sebelah kiri sebagian merupakan tempat bagian bagi jantung. Karena jantung berada sedikit di sebelah kiri rongga dada. Nah, kira-kira seperti ini struktur paru-paru kita. Oh iya, Pak. Saya pernah membaca sedikit tentang materi ini. Ada kata diafragma. Apa sih diafragma itu? Pertanyaan yang bagus. Jadi begini, diafragma itu adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Memangnya rongga dada dan rongga perut bedanya apa, Pak? Ya beda dong, dari bagian saja sudah beda. Yang satu dada, yang perut. Isinya juga tentu saja berbeda pula. Rongga dada berisi paru-paru dan jantung, sedangkan rongga perut berisi lambung dan alat-alat pencernaan lainnya. Terus gunanya diafragma itu apa, Pak? Apa hanya sekat saja? Ya tidak, kan diafragma adalah otot, jadi pasti ada gunanya. Fungsinya apa dong? Nah, diafragma ini akan berperan di salah satu cara manusia bernafas. Memangnya cara manusia bernafas itu adalah apa? Cara manusia bernafas itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Manusia bisa bernafas dengan kedua cara ini. Perempuan biasanya lebih sering bernafas dengan dada, sedangkan laki-laki biasanya dengan perut. Namun, ketika tidur, baik laki-laki maupun perempuan biasanya lebih sering bernafas dengan dada. Bedanya pernapasan dada dengan pernapasan perut apa, Pak? Iya, Pak, masih bingung. Untuk penjelasan tentang ini, kita akan bagi dua bagian, yaitu pertama fase inspirasi dan yaitu ketika kita mengambil nafas, dan yang kedua fase ekspirasi, yaitu ketika kita menghembuskan nafas. Yang dimaksud dalam pernapasan dari materi dari koni. Nah, teman kita kan sudah membacakan tentang sistem pernapasan manusia ini. Nah, sudah mulai tahu tentang sistem pernapasan manusia ini? Sudah. Kalian kan udah jelaskan. Pak meminta satu orang tadi tolong sebutkan organ-organ pernapasan manusia yang sudah dijelaskan.
Betul sekali, kasih tepuk tangan sama dia. Masih ada yang kurang paham tentang sistem pernapasan manusia ini? Oke, baiklah, kita sudah paham. Kita akhiri pelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini bisa diingat, bisa dipelajari untuk kedepannya kelak. Ini sangat penting untuk kedepan kita ketahui. Baiklah, mengakhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita balik kepada Ya, sebelum kita pulang, mari kita pada ini mereka berdoa belajar sosial yang baik. Selesai. malas tidak.